Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kelima mengenai Crypto Entry Mastery, yaitu cara jago entry dan juga cuan maksimal di kripto. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Teman-teman harus memiliki konsiderasi tinggi ketika bertransaksi keuangan apapun. Sebelumnya udah saya jelasin banyak teman-teman, ya, mengapa entry itu penting, cara memanfaatkan fear and greed, time frame yang kita gunakan, indikator yang kita gunakan. Nah, di sini saya ingin kasih tahu ke teman-teman secara spesifik bagaimana cara mengeksekusi entry, seberapa banyak teman-teman harus entry dengan strategi yang kita miliki. Jadi, ada dua strategi entry yang bisa teman-teman lakukan. Pertama itu adalah single entry strategy atau langsung masuk saat itu juga. Misalkan teman-teman punya duit 100 juta, budgetnya beli altcoin itu 10 juta. Oke, dari 10 juta ini teman-teman sekali masuk single entry ya, beli altcoin A langsung 10 juta. Tapi multiple entry strategy itu adalah strategi sebaliknya, di mana teman-teman membagi entry-nya ke beberapa entry. Misalkan dari 10 juta nih ya, total duit 100 juta, mau beli altcoin A 10 juta. Kalau mau melakukan entry, teman-teman split 5 kali, split 4 kali ya. Beli 2 juta setiap entry atau 2,5 juta setiap kali entry. Single entry, saya melihatnya ini memiliki banyak sekali kelemahan. Pertama, teman-teman timingnya harus sempurna. Kayak yang saya bilang tadi. Oke, 76.000 bottomnya Bitcoin. Teman-teman 100 juta, misalkan 100% beli di situ, harga naik 50%, teman-teman udah cuan 50 juta. Dan kedua, sizingnya harus tepat nih. Oke, saya ini yakin bottom, saya harus 100 juta. Langsung. Ya, sebenarnya kan nggak semua orang ya punya conviction yang sama seperti saya. Dan ketiga, psikologisnya kuat ya. Biasanya kalau ini ditarik turun dulu ya, misalkan 100 juta terus dia drop ya 15%, udah minus 15 juta, teman-teman akhirnya cut loss. Jadi ini kelemahan dari single entry. Itulah mengapa kita prefer teman-teman ini untuk pakai yang namanya multiple entry strategy atau membeli secara bertahap. Timing nggak harus sempurna, lebih longgar, bisa beli beberapa kali. Kemudian fokus ke harga rata-rata, yang penting bangun ya average entry yang bagus. Dan juga nggak ada tekanan psikologis nih. Kalau misalkan teman-teman single entry itu sama aja all in ya di satu pair dengan jumlah yang teman-teman udah sepakati. Jadi ada tekanan psikologis. Tapi kalau multiple entry, ini nggak ada tekanan psikologis yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini contohnya ya multiple entry strategi, misalkan dari Bitcoin di tahun 2022. Nah, ketika turun, teman-teman ini nggak tahu bottomnya for sure di 15 ribuan. Kalau waktu itu teman-teman tahu ya, teman-teman udah jadi kaya raya. Tapi apa yang terjadi kalau teman-teman mau all in di 15 ribuan? Pasti teman-teman berpikir pengen harga lebih turun lagi ke 13 ribu, ke 10 ribu, bahkan ke 8 ribu. Yang ada harusnya teman-teman ini terus melakukan pembelian ya ketika harga ini udah di area yang benar-benar jenuh jual ya. Mungkin di 20.000 beli, diangkat dikit beli ya, ke 18.000 beli, dan sampai ya ke misalkan di sini 15.000 beli. Sehingga teman-teman membangun yang namanya average buy atau harga rata-rata beli. Dan ketika naik ya ntar teman-teman juga bisa exitnya partial juga. Oke? Jadi ketika teman-teman di sini beli, harga rata-ratanya ini kebentuk di sini. Tapi kalau teman-teman misalkan ya jago banget nih, punya entry yang bagus. Oke? Ini teman-teman skip, pakai single entry, terus di sini beli ya. Kamu berarti rata-ratanya harganya ini nggak di sini ya, tapi rata-rata harganya di sini. Pasti kan cuannya ya potensinya jauh lebih besar ya, karena dari sini ke atas sini ya, paling lebih dari 100% di sini. Cuman balik lagi ya, kita nggak ada yang bisa sepresisi itu entry-nya. Jadi oke juga buat teman-teman bangun yang namanya average entry dan menerapkan multiple entry strategi. Nah, ini contoh ya di skenario Bitcoin tadi, kalau kita pembelian pertama di 18.000, 25.000 masih beli, 18.000 beli, 21.000 beli, dan terakhir di 16.000 beli, itu average kita di 20.000 di siklus ini. Oke, dan nanti ketika dia mengalami kenaikan, ya bahkan sekarang pun Bitcoin udah 110.000, cuannya udah 5x lebih ya teman-teman. Jadi harus tahu ya entry masuk dan keluar yang terbaik. Tapi kalau teman-teman ya misalkan pakai single entry dan masuknya di 16.000 ya, teman-teman punya selisih ya kurang lebih 3.000. Tapi kalau dipikir-pikir ya nggak ada yang tahu bottom juga ya, dan 3.000 ini kan juga nggak terlalu signifikan juga ya teman-teman. Dan ini pun juga bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman trading altcoin ya, mau beli altcoin dari duit 100 juta, budgetnya 10 juta, teman-teman bisa masuk 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, bangun average entry, dan ketika dia naik ya teman-teman bisa jual dengan average buy yang jauh lebih oke. Jadi ini contohnya ya penerapan multiple entry. Misalkan tadi kan udah saya jelasin nih, pakai 13 and 21 EMA ya. Kalau harga mengalami kenaikan dan dia pullback di 13 and 21 EMA, teman-teman bisa beli nih di sini ya. 2,5 juta, oke.
2,5 lagi di sini. Di sini 2,5 lagi. Terus beli lagi ya 2,5 lagi. Teman-teman bisa bangun ya harga rata-ratanya ntar malah ketemunya di sini ya. Average price, dan ketika harga mengalami kenaikan ya dia rally ke sini. Nah ini teman-teman masih bisa cuan nih dari selisih ya harga beli dan juga potensi harga jual yang akan teman-teman lakukan. Jadi kita selalu saranin teman-teman pakai multiple entry strategy, jangan single entry strategi, terutama untuk kalian yang masih pemula. Semoga modul ini bisa membantu teman-teman ketika mau mastering entry dan bisa ya dapat harga entry yang paling baik. Sampai jumpa di modul selanjutnya.